Halo, kami dari kelompok 4 ingin memperlihatkan PPT kami yang berjudul Math Statistics Lesson dengan mata kuliah Statistika Matematika. Kelompok 4 terdiri dari 5 anggota, yaitu Novita Saragi dengan NIM 4191230008, Sophia Dwi Agustina 4191230001, Vivi Julia Buru Perangin-Angin 4191230009, Tasya Febreti Stinja 4191230004, dan saya Randy Isanali 4193230005. PPT kami membahas tentang distribusi. Saya akan langsung membacakan apa itu distribusi. Distribusi ialah suatu fungsi yang menunjukkan sebuah nilai dari sebuah data dan seberapa sering nilai tersebut terjadi. Terdapat banyak macam jenis distribusi dan akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Baiklah, di sini saya Tasya sebagai penyaji akan menjelaskan tentang distribusi uniform, di mana distribusi uniform ini merupakan jenis distribusi variabel acak kontinu, dan pada distribusi ini setiap variabel acak yang muncul akan memiliki probabilitas yang sama. Di sini dinyatakan dengan fx di mana k sama dengan 1 per k untuk x1, x2 hingga xk. Nah, memiliki rumus dari pernyataan di atas. Fx di mana AB sama dengan 1 per B kurang A. Di sini X-nya memiliki batasan, yaitu X kurang dari B dan X lebih dari A. Di sini distribusi uniform ini memiliki mean, variance, dan fungsi distribusi kumulatif. Cuman pada soal ini biasanya itu yang ditanya. Jadi cara menemukan min-nya itu atau disebut dengan rho sama dengan EX sama dengan A tambah B per 2. Nah, kalau untuk variansnya ini cara menemukannya dengan mengurangkan B kurang A lalu dipangkat 2 kan per 12, atau biasa varians ini disebut dengan sigma. Jadi sigma itu sama dengan B kurang A dipangkat 2 kan dibagi 12. Kalau untuk fungsi distribusi kumulatif ini kan tadi dilambangkan dengan fx. Untuk dia fx nya akan 0 apabila x itu kurang dari atau sama dengan A, dan fx nya akan menghasilkan 1 akan sama dengan 1 apabila x nya itu lebih dari atau sama dengan B. Jadi di sini memiliki rumus untuk fungsi distribusi kumulatif bahwa x kurang A per B kurang A, di mana x itu memiliki batasan x kurang dari B dan x lebih dari A. Jadi kalau misalnya x itu akan sama dengan A atau akan sama dengan B, dia hasilnya ya yang tertera di slide ini 0 sama 1 gitu. Jadi di sini ada contoh soal. Jika waktu seseorang menunggu datangnya pesawat di sebuah bandara antara jam 8 sampai jam 10, katanya di sini berdistribusi uniform. Hitunglah berapa probabilitas seseorang harus menunggu. Yang A, P-nya kurang dari atau sama dengan 30 menit dari jam 8. Kalau yang B, P-nya lebih besar dari 30 menit. Nah, untuk jawaban yang pertama itu kan katanya jam 8 sampai jam 10. Jadi di sini harus kita ubah dulu ke menit supaya lebih gampang ngitungnya. Jadi dari jam 8 ke 10 itu ada 120 menit. Maka P X untuk X kurang dari atau sama dengan 30 itu kita integralkan aja. Untuk batas bawahnya 0, batas atasnya 120. Jadi integral 0 120 1 per 120 kurang 0 dx sama dengan 0,25. Kan ini jadi 1 per 120 gitu kan, karena kurang 0. Jadi dapatlah hasilnya 0,25. Nah, kalau untuk yang lebih dari 30 menit itu kita tinggal mengurangkan aja 1 dikurangkan dengan hasil P kurang dari atau sama dengan 30 tersebut. Jadi kan
tinggallah 1 dikurang hasilnya 0,25, didapatlah 0,75. Nah, sekianlah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya yaitu distribusi gamma, di mana distribusi gamma ini adalah distribusi fungsi padat yang terkenal luas dalam bidang matematika. Distribusi probabilitas gamma dinyatakan sebagai fx lambda t sama dengan lambda e pangkat min lambda x dikali dengan lambda x pangkat T kurang 1 dibagi dengan gamma T, di mana X lebih besar sama dengan 0. Di sini T sebagai parameter bentuk dan lambda sebagai parameter skala. Fungsi dari gamma T ini dinyatakan juga sebagai integral dari 0 menuju tak hingga E pangkat min Y pangkat T dikurang 1 dy. Selanjutnya, untuk nilai-nilai integer fungsi dari gamma ini menjadi T dikurang 1. Dan distribusi gamma ini memiliki hubungan yang erat dengan distribusi eksponensial. Karena jika T sama dengan 1, maka distribusi ini menjadi distribusi eksponensial. Selain itu, distribusi gamma juga memiliki min dari distribusi probabilitas gamma, yaitu EX sama dengan T per lambda. Dan distribusi gamma juga memiliki varians dari distribusi probabilitas gamma, yaitu Vx sama dengan T per lambda kuadrat. Dan distribusi gamma juga memiliki fungsi distribusi kumulatif dari distribusi gamma, yaitu fx lambda t sama dengan untuk 0 x lebih kecil dari 0, dan untuk 1 per gamma t integral 0 menuju lambda x y pangkat t kurang 1 kali e pangkat min y dy. X nya harus lebih besar dari 0. Contohnya, gambarkan grafik fungsi kepadatan probabilitas dan fungsi distribusi kumulatif dari distribusi gamma untuk lambda sama dengan T yang masing-masing bernilai 1, 2, dan 3. Nah, pada slide ini sudah tertera ada gambar distribusi kumulatif dari distribusi gamma untuk lambda sama dengan T yang bernilai 1, 2, dan 3. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Berikutnya, materi distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan jumlah waktu hingga kemunculan sebuah event tertentu, atau memodelkan waktu di antara event-event yang saling independen. Beberapa aplikasi distribusi eksponensial: pemodelan waktu hingga komputer log-off, pemodelan waktu antara waktu kedatangan panggilan telepon, dan pemodelan waktu lainnya. Fungsi kerapatan probabilitas atau PDF dari distribusi eksponensial dinyatakan sebagai berikut. Fungsi himpunan X di mana lambda sama dengan batas atas lambda E pangkat min lambda X. X lebih besar sama dengan 0, lambda lebih besar 0, batas bawah 0, X lainnya. Min dari distribusi variabel acak eksponensial dinyatakan sebagai berikut. E kurung siku X sama dengan mu sama dengan 1 per lambda. Untuk varians, V kurung siku X sama dengan sigma pangkat 2 sama dengan 1 per lambda pangkat 2. Fungsi distribusi kumulatif atau CDF dari distribusi eksponensial dinyatakan sebagai berikut. Fungsi fx sama dengan batas atas 0, x lebih kecil 0, batas bawah, x kurang e pangkat min lambda x, x lebih besar sama dengan 0. Jika distribusi eksponensial digunakan untuk mempresentasikan waktu antara kedatangan atau interval arvial time,
maka parameter lambda adalah sebuah kecepatan dengan satuan kedatangan per periode waktu. Baiklah, kita masuk kepada contoh distribusi eksponensial. Soalnya yaitu, waktu kedatangan busway pada sebuah halte interseksi mengikuti distribusi eksponensial dengan min 12 detik. Yang ditanya, berapa probabilitas di mana waktu antara kedatangan adalah 10 detik atau kurang? Gambarkan grafik PDF dan CDF-nya. Baiklah, kita jawab dengan rata-rata interval time atau waktu kedatangan sama dengan 12. Jadi, lambda sama dengan 1/12. Sehingga, Px lebih kecil sama dengan 10 sama dengan 1 dikurang E pangkat min 1/12 dikali dengan 10 sama dengan 0,57. Kita dapat melihat gambar grafik PDF dan CDF-nya pada layar. Materi selanjutnya yaitu distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu distribusi dari variabel random continue. Distribusi normal sering disebut dengan distribusi Gauss. Distribusi normal memiliki ciri-ciri yaitu 1. Disusun dari variabel random continue. 2. Kurva distribusi normal mempunyai satu puncak atau unimodal. 3. Kurva berbentuk simetris dan menyerupai lonceng hingga min, median, dan modus terletak pada satu titik. 4. Kurva normal dibentuk dengan n yang tak terhingga. 5. Peristiwa yang dimiliki tetap independen. Dan yang terakhir, ekor kurva mendekati apsis pada penyimpangan 3 SD ke kanan dan ke kiri dari rata-rata, dan ekor grafik dapat dikembangkan sampai tak terhingga tanpa menyentuh sebuah apsis. Untuk menentukan distribusi normal, kita memiliki dua cara, yaitu yang pertama, cara ordinat dengan menggunakan rumus distribusi normal berikut. Y sama dengan 1/tau akar 2 pi E pangkat min setengah X kurang mu per tau pangkat 2. Dengan keterangan mu sama dengan rata-rata, tau sama dengan simpang baku, pi sama dengan bilangan konstan yaitu 3,1416, E sama dengan bilangan konstan dengan 2,7183, dan X sama dengan apsis dengan batas X lebih besar dari min tak hingga dan X lebih kecil dari pi, yang berarti bahwa kurva ini akan membagi luas kurva menjadi dua bagian yang sama. Seluruh kurva yaitu 1 atau 100% dan rata-rata atau mu membagi luas kurva menjadi dua bagian yang sama, yang berarti luas tiap belahan adalah 50%. Setiap penyimpangan rata-rata dapat ditentukan persentasinya terhadap seluruh luas kurva. Penyimpangan ke kanan dan ke kiri. Penyimpangan 1 SD sama dengan 68,2% dari seluruh luas kurva. Penyimpangan 2 SD sama dengan 95,5% dari seluruh luas kurva. Penyimpangan 3 SD sama dengan 99,7% dari seluruh luas kurva. Proses standarisasi dapat dilakukan dengan transformasi rumus yaitu Z sama dengan X kurang mu per tau dengan keterangan X sama dengan nilai variabel random, mu sama dengan rata-rata distribusi, tau sama dengan simpang baku, Z sama dengan nilai standar yaitu besarnya penyimpangan suatu nilai terhadap rata-rata yang dinyatakan dari unit SD. Penggunaan tabel distribusi normal. Tabel distribusi normal terdiri dari kolom dan baris. Kolom paling kiri menunjukkan nilai Z, tertera angka 0 sampai 3 dengan 1 desimal di belakangnya. Desimal berikutnya terletak pada baris paling atas dengan angka 0 sampai 9. Misalnya dari hasil perhitungan diperoleh nilai Z sama dengan 1,96. Maka di kolom kiri kita cari nilai 1,9 dan baris atas kita cari angka 6. Dari kolom 6 bergerak ke bawah hingga perhitungan titik yang menunjukkan angka 0,4750. Berarti luas daerah di dalam kurva normal antara rata-rata dengan 1,96 SD ke kanan adalah 0,475. Karena luas kurva ke kanan dan ke kiri sama, maka luas penyimpanan 1,96 ke kanan dan ke kiri dari rata-rata adalah 0,95 atau 95%. Selanjutnya, contoh soal.
apabila kita menentukan 20 saham di bulan Mei 2007, harga saham ke-20 pada perusahaan itu sekitar Rp 2000 sampai 2805 dalam satu lembarnya. Pertanyaannya, coba hitung probabilitas harga saham di antara 2500 sampai 2805 dalam satu lembarnya. Yang diketahui adalah mu sama dengan 2500 untuk jumlah nilai rata-ratanya dalam hitungan dan 400 jumlah deviasi standarnya. Maka penyelesaiannya Z sama dengan X kurang mu per tau Z1 menggunakan rumus luas. Maka sama dengan 2500 dikurang 2500 per 400 Z1 sama dengan 0 per 400 sama dengan 0 Z2 sama dengan 2805 dikurang 2805 per 400 Z2 sama dengan 0,76. Terima kasih telah menonton video pembelajaran mengenai Math Statistic Lesson. Bila ada kesalahan pembacaan maupun pengetikan dalam video, kami meminta maaf. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you.